Saya awali dengan memperlihatkan beberapa bulan kemudian, ketika London sudah dipenuhi oleh jutaan zombie, kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri Don dan Alice yang memiliki mata beda sorangan berwarna biru, sedang bersembunyi di sebuah rumah terpencil bersama para penyintas lain yaitu Jeb, Sally, Jacob, dan Karen. Di sana Alice kangen ke kedua anaknya yang sedang ada acara camping sekolahan ke luar negeri, namun juga senang karena mereka tidak berada di Inggris dan tidak merasakan semua keedanan ini. Yang mana ketika mereka sedang ngahuap alias makan, mereka mendengar suara orang menggedor pintu sambil memohon pertolongan dan tidak mau membuka pintu karena takut eta zombie raw. Tetapi Alice memaksa untuk membuka karena itu adalah suara anak-anak dan segera memerintahkannya untuk masuk. Lalu anak itu makan dengan sangat lahapnya sambil menceritakan bahwa dia dikejar oleh orang tuanya yang sudah menjadi zombie bersama CS-CS-nya hingga sampai ke rumah ini, yang berarti Jacob berniat menyelamatkan Karen, namun mana sempat keburu dia utah darah dan berubah menjadi zombie raw, dan terjadi sedikit pergelutan di sana bersamaan dengan Don yang muncul di belakangnya dan lantas menakol kepala Karen untuk mematiinnya hingga Jacob bisa melarikan diri. Ketika Alice dan bocil kematian sedang lalarian, muncul zombie dari jendela sehingga mereka pun menuju ke lantai 2. Sementara Jeb, Sally, dan Jacob berniat melarikan diri melalui gudang, tetapi zombie mengejar mereka dan Jeb harus menahan pintu untuk memberi kesempatan Sally juga Jacob kabur. Namun naas, pintu itu ditendang oleh zombie yang tentu Jeb segera digigit-gigit zombie, dicemil-cemil, dan Sally pun sama terkena pelukan zombie. Dan Jacob tidak cukup kuat untuk menariknya ke atas dan harus melepaskannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan melarikan diri melalui jendela atap. Ketika Don mendengar suara Alice menjerit, dia segera berlari ke arahnya dan mencoba mengajaknya untuk kabur. Tetapi Alice tidak mau pergi tanpa bocil kematian, dan mereka menemukan keberadaan bocah itu yang sedang nyumput seperti tikus di lemari bersamaan dengan zombie yang muncul hingga Don yang ketakutan memilih untuk pergi keluar rumah melalui jendela, meninggalkan istrinya bersama si bocil dengan para zombie, dan dia terus berlari tanpa memperdulikan lagi istrinya. Akhirnya Don mencapai dermaga yang sudah ada Jacoban di sana, berniat melarikan diri dengan perahu motor dan segera naik ke perahu untuk menyalakan mesin. Sementara Jacob melepaskan tali dulu sebelum akhirnya melompat namun gagal dan malah dicebur ke sungai. Tentu dia menjadi sasaran empuk bagi zombie yang segera menggigitnya dan Jacob berubah menjadi zombie berniat menyerang Don yang segera menendangnya dan akhirnya menyalakan perahu hingga Jacob terbunuh oleh baling-balingnya. Sementara Don selamat dan melarikan diri. 15 hari kemudian karena wabah yang sangat edan, Inggris dikarantina total dan pada hari ke-28 virus telah menghancurkan seluruh negara. 5 minggu kemudian zombie mulai mati kelaparan karena tidak mampu menyeduh mie instan. Dan 11 minggu kemudian NATO yang dipimpin AS atau Amerika Serikat segera membersihkan daerah tersebut. Hingga 18 minggu kemudian Inggris akhirnya terbebas dari infeksi dan pada minggu ke-24 rekonstruksi dimulai. Dan semua orang yang berhasil melarikan diri dari Inggris selama adanya virus diperbolehkan untuk mudik kembali. Namun mereka masih dalam pengawasan tentara. Yang salah duanya adalah Doyle si penembak jitu juga si Flynn si pilot helikopter. Pesawat yang membawa manusia Inggris tiba di bandara, yang diantaranya terdapat 2 anak kecil yang baru pulang dari perjalanan sekolah mereka. Dokter Scarlett yang melihat itu pun sedikit was-was karena Inggris belum sepenuhnya bersih dari virus. Ditakutkan anak kecil yang imunnya kurang siap dapat terpapar, dan Scarlett segera melakukan tes kepada 2 anak itu, bernama Tammy dan Andy yang memiliki mata biru diwariskan oleh ibunya. Dan begitu mereka berdua dipastikan sehat walafiat, mereka segera
menaiki kereta dan melihat para tentara sedang membersihkan kota dengan membakar mayat juga membuang limbah beracun. We are headed for the Green Zone, our area of security and reconstruction designated as You will be joining 15,000 civilians who are already resident in District. We're nearly home. Akhirnya mereka sampai juga di zona aman yang berbenteng dan dikenal sebagai Distrik 1, di mana mereka akhirnya bertemu dengan ayah mereka si Don, yang kini bekerja sebagai pengelola Distrik 1. Dan pasti selayaknya pejabat atau petinggi perusahaan, dia mendapatkan apartemen nyaman. Dan kedua anaknya segera menanyakan keberadaan ibunya, yang lantas Don memberitahu mereka namun dengan ngawadul alias berbohong, karena katanya dia melihat ibunya sudah mati dicemil-cemil oleh zombie, dan Don tidak bisa melakukan apapun selain nangis nguk-ngukan. We're just happy you're still alive. Waduh, Andy bermimpi tentang ibunya yang berubah menjadi zombie. Dan ketika bangun dia segera memberitahukannya ke Tammy karena takut melupakan wajah Alice. Sehingga di keesokan harinya Tammy membawa Andy menyelinap keluar apartemen dan meninggalkan zona aman dengan hati-hati menyeberangi sisi jembatan. Namun aksinya tersebut dilihat oleh Doyle dengan kekeran snipernya. Dan ketika dia memberitahukan timnya, Tammy dan Andy berlari ke kota London yang tidak berpenghuni. Dan mereka menemukan motor Kang Pizza, lalu segera menaikinya agar cepat sampai ke rumah lamanya. Akhirnya mereka sampai dan segera mereka mengambil foto Alice dan mengumpulkan barang lama mereka. Yang mana ketika Andy menaiki atas loteng, dia menemukan banyak makanan busuk di atas meja. Juga tanda aneh yang tertulis di dinding beserta nama Andy dan Tammy. Dan tiba-tiba dia melihat seseorang dari cermin yang dikira itu Tammy. Tetapi orang itu segera nongholin mukanya. Dan ternyata dia adalah Alice sang ibu. Lalu mereka pun berpelukan seperti Teletubbies karena Andy sangat bahagia. Namun dia segera menjerit kesakitan ketika Alice malah memeluknya terlalu kuat. Bersama dengan tentara yang datang dan segera membawa anak-anak pergi juga menangkap Alice. Kyle, I got you covered. Ketika sampai fasilitas, Alice dimandikan seperti memandikan kurban. Dan setelah bersih dia segera diikat ke tandu. Lalu Scarlett mencoba menanyakan beberapa pertanyaan. Namun Alice balem saja tidak menjawab. Kemudian Scarlett mengambil sampel darah dan dia menemukan gigitan zombie di tangan Alice. Namun entah mengapa dia tidak berubah menjadi zombie raw. Dan ketika Scarlett selesai dengan tes, dia menegaskan bahwa Alice masih membawa virus dan dapat menginfeksi orang lain. Tetapi entah gimana tubuhnya kebal. Dan ini berarti mereka dapat bereksperimen membuat vaksin dari tubuh Alice. Namun para petinggi ingin membunuhnya terlebih dahulu karena takut Alice menyebarkan virus tersebut. Sementara itu Andy dan Tammy berada di ruangan karantina. Dan ketika Don datang untuk menyambangi mereka, kedua kakak beradik itu berteriak marah karena ayahnya telah berbohong kepada mereka. Don yang merasa bersalah pun segera menyelinap melewati keamanan militari untuk mengunjungi Alice di ruangan isolasinya. Dan Don segera meminta maaf kepada istrinya itu karena memilih lari daripada menyelamatkannya karena ketakutan. Namun Alice menanggapi cerita itu dengan berkata I love you baby, baby, hingga membuat Don tersentuh dan transfer jigonglah mereka. Hingga air liur Alice segera menginfeksi Don, yang mulai merasa sangat sakit dan mulai berubah menjadi zombie raw. Lalu dia segera membunuh Alice yang masih terikat dengan begitu edannya. Sebelum akhirnya Don menyerang para penjaga untuk membunuhnya, lalu melarikan diri dari rumah sakit untuk menyebarkan virus di Distrik 1.
Ketika para petinggi menemukan apa yang terjadi, mereka segera memindahkan para warga ke dalam bunker keselamatan dan menjalankan protokol darurat yang disebut kode merah. Sementara para militari di kota bersiap untuk bertarung, tentara yang menjaga Tammy dan Andy keluar ruangan. Namun belum juga semenit dia masuk lagi dan berubah menjadi zombie raw, lalu menggedor kaca isolasi hingga duar, malah kepalanya yang pecah bukan kacanya, oleh Scarlett, dan lantas membawa kedua saudara itu pergi dari sana. Mereka berakhir di kerumunan manusia yang berniat ke bunker, dan Scarlett mengumumkan kepada tentara bahwa anak-anak ini kini menjadi prioritas utama mereka. Tetapi tentara tidak mengindahkan perkataannya itu, dan terjadi sedikit pertengkaran, membuat Scarlett dan Tammy terpisah dengan Andy, yang masuk bersama ratusan warga ke dalam bunker dan dikunciin pintunya demi perlindungan, bersama dengan listrik yang dipadamkan di seluruh distrik dan bunker, yang membuat saya sesak napas saat menonton. Andy menghampiri pintu, yang dimana di sana Andy terkejut ternyata si ayah telah berubah menjadi zombie Ning, dan Don pun berhasil menobrak pintu lalu meloncat ke warga sipil untuk mulai menggigit mereka, dan virus mulai menyebar yang menyebabkan semua orang panik. Tetapi saya enggak, karena kan cuma nonton, dan kini bukan Don satu-satunya yang menggigit orang, karena para manusia telah berubah menjadi zombie di seluruh ruangan. Namun Andy berhasil memanjat ke atas kerumunan dan merangkak pergi sampai dia mencapai ventilasi, bersembunyi di sana. Orang-orang yang belum terinfeksi akhirnya mampu mendobrak pintu dan mulai menaiki tangga, yang tentu zombie juga mengikuti aksi mereka dan terus menyebarkan virus. Lampu darurat pun segera dinyalakan, sehingga itu membuat penembak jitu dapat segera melakukan aksinya. Para zombie mencapai lobi dan tanpa aba-aba Scarlett dan Tammy segera lari menjauhinya. Ketika tentara di bawah mulai menembak, Doyle dan penembak jitu juga mulai membunuh zombie dengan keterampilan mengekernya. On the ground, got 4. On the ground, got 4. I got 2 by the jeep. Right, move right. I can't find a designated target. Situasi mulai tidak terkendali, dan ketika para petinggi melihat di kamera keamanan, mereka memerintahkan para prajurit untuk mematiin semua orang, terpeduli mau zombie atau manusia yang belum terinfeksi. Para prajurit pun tidak mempunyai pilihan lain selain menurutinya, karena takut gaji bulanan dipotong. Bersama dengan Andy yang keluar dari ventilasi tepat ketika terjadinya pembantaian. Namun untungnya Andy berada di sektor yang dikeker oleh Doyle, yang masih membunuh para zombie di sekitar Andy, yang memberi anak itu kesempatan untuk melarikan diri ke tempat aman, yang mana ketika beberapa zombie telah mencapai atap dan membunuh para penembak jitu, Doyle segera gercep melarikan diri dari posisinya. Di dalam gudang, Andy bertemu kembali dengan Scarlett juga Tammy dan memberitahu bahwa dia melihat ayah mereka telah menjadi zombie, bersamaan dengan Doyle yang muncul dan menawarkan mereka sebuah bimbingan untuk keluar dari daerah tersebut sebelum militari membunuh mereka dan zombie mengicip-ngicip daging mereka. Kelompok tersebut meninggalkan gedung menggunakan pintu belakang dengan hati-hati dan menyelinap melalui jalan. Doyle memperingatkan mereka untuk selalu tetap berada di dalam kegelapan sehingga mereka tidak akan terlihat dari penjagaan militari. Doyle segera memerintahkan kelompok itu menunggu sebentar karena dia ditelepon oleh Flynn melalui radio yang mengabarkan berita buruk karena militari akan mengebom seluruh distrik 1 dalam 4 menit lagi, dan Doyle memerintahkannya untuk menjemputnya di Regent Park tanpa memberitahu bahwa dia membawa para penyintas, yang mana ketika mereka kembali berlari lagi, 2 penyintas terbunuh. Namun untungnya kedua kakak beradik Doyle, Sam dan Scarlett, berhasil nyumput di balik dinding meski dia tertembak di kaki. Doyle segera menggunakan sepotong logam untuk menemukan posisi si penembak yang segera menembak objek tersebut. Hal itu membuat si Doyle menyadari bahwa wah, ini tentaranya masih bronze, dan Doyle segera memerintahkan Sam untuk berlari zigzag untuk mengalihkan perhatian penembak. Tetapi ketika dia takut mati hingga pipis di celana, Andy segera berlari zigzag menggantikannya, dan kesempatan itu digunakan dengan baik oleh Doyle untuk membunuh orang itu.
We're good. Kemudian kelompok itu kembali berlari secepat yang mereka bisa menggunakan kakinya dong, masa kaki saya, dan memanjat pagar dari distrik 1 tepat sebelum daerah itu dibom. Dan segera seluruh daerah meleduk duar memoi hingga membuat ribuan orang terbunuh. Dan kelompok itu terus berlari melewati terowongan yang terkena dampaknya. Tetapi mereka berhasil keluar sebelum gedung itu meledak. Namun sialnya setelah ledakan para jenderal menyaksikan masih ada sebagian besar zombie yang selamat dan melarikan diri dari distrik. Saat di pagi hari, kelompok Doyle akhirnya mencapai Regent Park yang telah ditinggalkan sejak virus menyebar. Dan ketika mereka sedang menunggu Flynn, Scarlett memberitahu tentang keistimewaan Alice dan kemungkinan anak-anaknya yang berdua di sana tuh membawa gen yang sama dan mampu menciptakan vaksin. Pada saat itu Flynn menghubungi Doyle dan memberitahunya bahwa dia sedang dalam perjalanan. Tetapi Doyle harus bersiap karena zombie yang pastinya rawan sedang menuju ke arahnya. Get down. 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 Doyle segera memerintahkan semua orang untuk bersembunyi ngepron atau tiarap. Flynn berniat mendarat, tetapi ketika dia melihat kok banyak manusia, dia segera marah ke Doyle dan tidak mau membawa kelompok itu. Hingga terjadi pertengkaran, namun Sam yang ketakutan hingga beol dicangcut segera berpegangan pada helikopter. Flynn yang kesal mulai membawanya terbang ke arah para zombie dan membunuh mereka dengan bilah helikopter. Hingga isi perut ampedu ati ampela menghiasi rumput. Tetapi ada beberapa zombie yang berhasil selamat dan mulai mengejar Doyle, Scarlett, dan juga kakak beradik. Doyle sesekali menembak zombie yang hampir mendekati mereka, dan Flynn memberitahu Doyle untuk menemuinya di Stadion Wembley, markas bagi timnas Inggris juga MU. Juga mengatakan untuk meninggalkan yang lainnya, dan tiba-tiba mereka dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa militari telah memompa gas beracun ke kota, sehingga mereka bergegas bersembunyi di dalam mobil, tepat sebelum zombie yang mengejar menangkap mereka, dan mulai menggebrak-gebrakan mobil. Tetapi hal itu tak lama, karena gas beracun mencapai mereka dan membunuh para zombie dalam hitungan detik saja. Dirasa aman? Oh, tentu tidak, Ferguson. Karena sekelompok tentara muncul dengan menyemburkan api untuk membunuh siapapun yang selamat. Mau itu zombie manusia, mereka akan menduruknya. Dan Doyle berniat menyalakan mobil. Tetapi karena tidak bisa dan harus digejlug, dia pun segera turun dari mobil untuk mendorong kendaraan itu. Dan membantu Scarlett juga anak-anak melarikan diri. Sementara naasnya dia dibakar oleh para tentara sampai mati. Scarlett segera menggas mobilnya di jalanan London, seperti Dominic Toretto, dan helikopter melihat aksinya itu, sehingga ditembakinlah mereka. Namun Scarlett mampu menghindari beberapa peluru, dan mengarahkan mobil ke dalam terowongan bawah tanah kereta api. Karena udah nggak ada jalan buat mobil, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki di terowongan bawah tanah yang sangat gelap. Sehingga Scarlett menggunakan scope sniper penglihatan malam milik Doyle untuk mengarahkan anak-anak menuruni eksavator yang dipenuhi dengan tubuh-tubuh orang is dead alias mati hingga mereka terpeleset. Grab hold the other railing, okay? Go to your... Saat Scarlett berjalan melewati mayat-mayat sambil berteriak, dia akhirnya bertemu kembali dengan Tammy. Tetapi suara itu juga membuat zombie mampu menemukan keberadaan Scarlett, yang segera mengambil sniper dan mulai menjedot-jedotkannya ke kepala Scarlett hingga dia mati. Setelah zombie pergi, Tammy mengambil sniper dan melihat Scarlett sudah mati.
Sementara Andy terpisah hingga di dekat rel kereta api yang gelap, di mana di sana dia ditemukan oleh zombie yang membunuh Scarlett dan ternyata adalah ayahnya sendiri, dan segera melompat ke arahnya lalu menggigit lehernya bersama dengan Tammy yang muncul, dan Don segera mengangkat kepalanya hingga membuat Tammy terkejut. Tetapi ketika mengetahui Andy dalam bahaya, dia segera menembak ayahnya itu sampai mati. Kemudian sambil menangis, Tammy menghampiri Andy yang segera lari karena takut menginfeksi Tammy. Namun sang kakak mengikutinya, dan ketika Andy tak sengaja jatuh, Tammy melihat matanya yang memerah sama seperti ibunya Alice, yang berarti Andy juga kebal tidak berubah jadi zombie. Rawr. No, you're not. Beberapa saat kemudian mereka tiba di stadion dan memberitahu Flynn bahwa Doyle telah mati, yang tanpa pilihan lain Flynn segera membawa mereka terbang pergi dari Inggris untuk melarikan diri ke dataran Eropa. 28 hari kemudian, waduh, helikopter yang dinaiki Flynn, Tammy, dan Andy kosong di daerah Prancis. Ada suara seseorang meminta bantuan melalui radio, yang tentu itu bukan si Mbappe. Bersamaan dengan gerombolan zombie berlari menuju Menara Eiffel yang mendesak kita untuk mengetahui fakta bahwa virus tersebut kini sudah tersebar ke seluruh dunia dan film pun beresan.